warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bab baru dari kitab Umdatul Ahkam, yakni tentang bab sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sangat penting sekali untuk kita semua karena ibadah terutama salat itu harus terpenuhi dua hal, dan ini merupakan syarat dari diterimanya salat kita, dari diterimanya ibadah kita. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, ya. Dan dalilnya ada di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat Al-Bayyinah ayat ke-berapa? Ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." Ini satu ayat mencakup dua keterangan, ya, mencakup dua syarat. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan melainkan agar memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian hunafa'a. Hunafa'a. Apa arti hunafa'a? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ma'ilina ghairu ma'ilina atau ghaira ma'ilina an syar'ihi. Ghaira ma'ilina an syar'ihi. Tidak menyimpang dari syariatnya, tidak menyimpang dari syariat Allah, ya. Jadi ini dua syarat diterimanya apa? Ibadah. Yang pertama ikhlas. Kita harus selalu perhatikan hati kita. Salat kita itu untuk siapa? Ya. Ibadah kita itu untuk siapa? Kalau kita salat bukan karena Allah, salatnya enggak diterima. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, dia mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka memurnikan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah semata. Capek kalau kita beribadah untuk manusia,
lagi sholat, datang kawan kita misalkan ya, datang guru kita, datang mertua kita misalkan, kemudian kita sholatnya berubah untuk yang datang tersebut, untuk manusia, supaya dilihat, oh masalah sholatnya lama, khusyuk ya. Nah ini kalau misalkan terus kita tidak mencegahnya dan mengusirnya niat ini, sampai terakhir batal sholat kita, tidak sah sholat kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kata ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hal itu. Tapi kalau misalkan kita sholat, kemudian di tengah-tengah lagi sholat ada keinginan untuk riya ya, ada yang datang, wah ada yang datang nih, kemudian ingin dipuji, terus kita sadar, oh iya sholat untuk Allah semata, kemudian kita usir niat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la yadur, tidak mengapa. Tapi kalau terus ya kita keasyikan dengan riya sampai salam, tidak diterima sholat kita. Ini bahayanya apa? Riya. Penting ikhlas itu. Nah kemudian yang kedua harus mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman hunafa'a. Hunafa'a kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin artinya apa? Ghairu ma'ilina an syar'ihi. Tidak berpaling, tidak menyimpang dari syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari Al-Quran ya. Juga ada dalil dari Al-Quran surah Al-Mulk banyak sekali. Kemudian dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, ini perhatikan ikhwah, ini penting sekali. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, dia menyekutukanku dalam amalan ini dengan yang lainnya, kata Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Jadi kalau kita misalkan sholat, kemudian ada orang lewat, kita peruntukkan untuk orang itu, Allah tinggalkan kita. Wal'iyadzubillah. Jadi tergantung niat kita ya, ini niat sangat penting sekali. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah, Allah berpaling dari kita karena apa? Salah niat. Lihat kata Allah, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Oleh karena niat karena Allah Subhanahu wa taala sangat penting sekali. Kemudian dalil tentang mutaba'ah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Kemudian Rasul kita bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada perkara yang baru yang tidak ada contoh, maka dia tertolak. Ini muqaddimah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian di halaman 677 beliau berkata ya, yang sebelumnya bahwa ikhlas ini sesuatu yang sangat berat sekali, sampai ada kata beliau, sebagian salaf berkata, ma jahadtu nafsi ala syai'in ashadda min mujahadatiha ala al-ikhlas. Ini perkataan Sufyan ats-Tsauri, ma alaztu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu dari penyakitku yang paling aku rasakan sangat berat daripada apa? Niatku, mujahadah ya. Di antara kita sama-sama sholat tadi, tapi nilainya di sisi Allah tidak sama ya. Pahalanya ada yang berbeda bahkan antara langit dan bumi. Wal'iyadzubillah.
Nah, ikhlas biasanya orang-orang atau ulama ya berbicara di ilmu tauhid. Di sini Syekh berkata wal ikhlasu yatakallamu anhu al muallifuna fi tauhid. Jadi para ulama yang nulis kitab tauhid itu membicarakan masalah ikhlas. Wal mutaba'ah yatakallamu anha ahlul fiqh. Adapun mutaba'ah ini biasanya dibicarakan oleh ahlu fikih. Ini menunjukkan belajar fikih penting tidak? Penting. Ya, karena ada sebagian kita mengatakan fikih nggak penting. Ya, tauhidul mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW sangat penting sekali. Kita tidak mungkin ikhwani fillah mengikuti Rasulullah SAW dengan benar kalau tidak belajar fikih. Kita nggak mungkin beribadah sholat dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW kalau tidak paham fikih, ya kan? Oleh karena itu jangan menyepelekan masalah fikih. Syekh berkata wal mutaba'ah yatakallamu anha ahlu al-fiqh. Ini penting sekali fikih. Taib. Hadis yang pertama dari bab ini, hadis ke 89 di kitab saya, di kitab antum berapa? 86. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayhatan qabla an yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir dalam salat beliau diam sejenak, diam hunayhatan. Hunayhatan artinya qalilan, ya, qabla an yaqra, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Kasrah apa Al-Fatihah ya. Tapi orang Indonesia jadi Nah, jadi kalau sudah jadi bahasa Indonesia nggak apa-apa lah ya. Yang dimaksud dengan takbir di sini yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah takbiratul ihram. Ya. Ini maksud dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah adalah takbiratul ihram, ikhwan. Ya. Nah, takbiratul ihram sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu ada syaratnya. Sebentar. Baik. Takbiratul ihram itu ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, menggunakan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada yang mengucapkan Allah Maha Besar, Allahu A'zam, Allahu Ajal, atau Allah Maha Besar pakai bahasa Indonesia, sah tidak salatnya? Ya? Tidak sah. Jadi harus menggunakan lafaz Allahu Akbar sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun artinya sama. Allahu A'zam artinya sama Allahu Akbar. Allahu Ajal artinya sama dengan Allahu Akbar. Atau ada Allahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila misalkan.
Ya. Nah, itu lafaz-lafaz seperti itu walaupun artinya sama dengan Allahu Akbar, ini tidak sah orang mengucapkannya. Ini syarat yang pertama. Apalagi dengan bahasa Indonesia. Ya. Allah Maha Besar misalnya gitu ya. Antum salat Allah Maha Besar. Nah, ya. Bahasa Jawa apa? Allah yang gede. Gimana? Gusti Nu Ageng. Itu bahasa apa tuh? Sunda. Ini nggak diterima. Tidak sah salatnya. Ya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, la budda an takuna khaliyatan an lahnin yuhilul ma'na. La budda an takuna khaliyatan an lahnin yuhilul ma'na. Harus tidak salah mengucapkannya, harus benar. Ini terjemahannya ya. Tidak boleh lahan dengan lahan yang bisa merubah makna. Lahan itu kesalahan. Ya. Kalau mengucapkan Allahu Akbar ucapannya salah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salatnya tidak sah. Ini kata beliau. Gimana kan kalau orang awam? Orang awam diajarin. Ya. Contoh ucapan Allahu Akbar yang salah, a-nya panjang. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ini artinya berubah. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Awalnya kalimatnya bentuknya khobar, berita, menjadi pertanyaan. Ya. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Lau qala Allahu Akbar lam tasih." Kalau mengucapkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Sama seperti bentuknya kalimat Allah itu, kalau antum baca surat An-Naml ayat 59. An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Lihat, hanya panjang di situ. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah sesembahan yang mereka persekutukan? Atau apakah yang mereka persekutukan? Hanya panjang di situ. Ya. Tapi kalau dalam bacaan tajwid di surat An-Naml ayat 59 ini bisa dibaca dengan dua cara. Siapa yang tahu? Aris? Tashil yang pertama, yang kedua mad lazim berapa harokat? Ahsant. Pertama dibaca tashil. Lihat di ayat 59 surat An-Naml dibaca tashil. Tashil itu bagaimana? Membaca a setelahnya antara hamzah dan alif. Bacanya gini. Allahu khairun amma yusyrikun. Begitu ya. Allahu atau bacaan yang kedua dibaca dengan 6 harokat. Panjang. Allahu khairun amma yusyrikun. Begitu ya. Nah, kita kembali ke takbir. Kalau membaca a-nya panjang, awalnya asalnya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kalau dibaca Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Berubah artinya. Berubahnya bainas sama wal ard. Wasumur sahih. Wasumur lebih dalam lagi.
Nah, antara langit dan bumi. Ya. Jadi harus perhatikan. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwa belajar ngaji itu penting. Belajar baca yang benar itu penting. Ya. Makanya belajar Iqra, belajar. Kalau belum Iqra, belajar Iqra. Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Jangan malu-malu, ya. Kalau misalkan malu sama yang lain, sendiri aja. Sendiri belajar. Manggil kawan yang bisa. Ya, sepekan sekali. Ya, atau lebih yakin lagi manggil salah satu ustadz atau thalibul ilmi, manggil, belajar. 5 menit, 10 menit, 15 menit, habis itu selesai. Nggak butuh panjang-panjang. 10 menit, 15 menit, coba antum perhatikan anda baca sahih atau salah. Nah, gitu. Nah, di sini banyak guru-guru ngaji, masya Allah. Ya. Nah, contoh lahan yang salah, baknya panjang. Ya. Allahu Akbar. Bar. Maksudnya apa? Allahu Akbar. A-nya pendek, ba-nya pendek. Lihat. Kalau A-nya panjang, salah. Kalau ba-nya panjang, salah. Karena ini lahan yang merubah makna. Lahan yang merubah makna. Allahu Akbar. Bar, akbar, ini artinya tobel. Tahu tobel? Gendang yang buat orang-orang acara pernikahan itu, gendang kecil. Tobel. Yang buat marhabanan. Ya? Tobel. Iya, artinya tobel. Tobel itu apa? Kendang apa gendang? Gendang apa? Iya, gendang. Jadi, na'udzubillah, Allah jadi gendang. Ini Syekh berkata, Syekh Utsaimin rahimahullah bilang di sini, ikhwan. Lihat. Jadi, walau qala Allahu Akbar, kalau mengucapkan ba-nya panjang, kata Syekh Utsaimin, qala al-ulama'u la yujzi. Ulama berkata, tidak sah salatnya. Ya. Li'anna akbar ala wazni asbab, jam'u sabab. Akbar jam'u kabar, wa huwa fil lughah at-tabl alladhi yudrabu bihi fil azaf. Ya. Jadi tabl itu gendang yang dipukul-pukul, acara perayaan walimahan. Ya, itu. Jadi syaratnya ikhwan fillah, mengucapkan takbir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di faedah yang pertama. Cuma nanti Anda kembali ke faedah yang pertama, apa? Menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh selain Allahu Akbar walaupun semakna. Ya, misalkan Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu Asyaddu Ba'sa wa Asyaddu Tankila, ini enggak boleh. Yang kedua, syaratnya apa? Tidak boleh salah, tidak boleh lahan yang merubah makna. Lahan yang merubah makna. Kalau lahan yang enggak merubah makna, ini masih dimaafkan. Lahan yang merubah arti. Ya. Nah, kalau ada orang awam baca gini, Allahu Akbar, pakai waw. Allahu Akbar, pakai waw. Ya, Allahu Akbar. Salatnya sah atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Silakan. Sah karena awam? Baik. Bukan karena awamnya. Mendekatilah. Ya. Wa di situ kalau mengganti hamzah, ya, asalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang awam bilang Allahu Akbar. Ini masih sah. Karena apa? Karena hamzah bisa berubah jadi domah kalau setelahnya bisa jadi wawa kalau setelahnya domah.
Oleh karena itu kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar, ini sah. Itu alasannya. Tapi kalau yang orang awam yang ngucap, yang siapapun yang ngucap A-nya panjang, ba-nya panjang, beda dengan yang tadi. Gitu ya. Oleh karena itu ketika ada yang azan salah, antum mendengarkan ba-nya panjang atau A-nya panjang, kata Syekh Utsaimin, yu'allam, dia dikasih nasihat, dikasih tahu, dikasih ilmunya. Jangan diam saja. Kalau ada imam yang mengucapkan seperti itu juga kita kasih nasihat, kita kasih tahu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi takbir di sini adalah takbiratul ihram, dan takbiratul ihram salah satu rukun salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi as-salati sakatahu naihatan qabla an yaqra. Abu Hurairah mengabarkan kepada kita Rasulullah SAW apabila bertakbir dalam salat, takbiratul ihram dalam salat, sakatahu naihatan. Rasul sakat, sukut, diam. Ya, diam sejenak. Qabla an yaqra, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Diam ma'ruf arti diam ya. Diam itu enggak ngomong, enggak bicara, enggak baca, diam itu. Tapi nanti kita lihat. Kita lihat diam dalam syariat. Fakultu, kemudian saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Ya. Kalimat bi abi anta wa ummi ini bukan sumpah. Dan saya lihat terjemahannya, tadi saya cek, itu benar, bagus terjemahannya. Terjemahannya bagus, karena banyak yang menerjemahkan salah. Banyak yang menerjemahkan salah. Ya. Dikiranya bi abi anta wa ummi adalah sumpah. Ya. Jadi banyak yang menerjemahkan ya Rasulullah demi bapak dan ibuku. Ini terjemahan salah. Karena kita nggak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah. Uslub bi abi anta wa ummi ini uslub fida namanya. Uslub al-fida. Artinya bapakku dan ibuku ya Rasulullah bisa sebagai tebusan darimu. Ini uslub apa? Fida. Banyak orang yang bahasa Arabnya setengah-setengah menerjemahkan salah ini. Ya, Anda pernah mengedit bahasa terjemahan lucu-lucu kan itu. Pernah juga melihat terjemahan kitab Syekh Bakr Abu Zaid, kitab At-Ta'alum, itu dari awal sampai akhir Allahu Akbar, tidak ada yang benar. Ya, maksudnya banyak yang salah. Setiap halamannya mesti ada ini. Padahal bukunya sangat bagus sekali. Bukunya isinya tentang At-Ta'alum. At-Ta'alum itu orang sok tahu, tapi yang terjemahkannya sok tahu. Gitu. Ajib Allah ikhwan. Ya, min ajaibid dunya. Ini. Ya. Ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah? Ara'aitaka artinya kabarkan padaku, ini maksudnya. Ya. Ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah, yani akhbirni, kabarkan padaku sukutmu, diammu antara takbir dan qiraah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Ini bertentangan tidak? Sukut dan ucapan. Ya tidak? Kalau sukut kan diam. Sukut itu diam. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, apa yang kau ucapkan? Gitu. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tahu bahwa Rasulullah SAW itu enggak diam 100%. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan, baca dengan apa? Sir, baca dengan pelan. Dan ini menunjukkan para sahabat Rasul kita SAW itu sangat perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gerak-gerik Rasul sangat diperhatikan. Subhanallah. Gerak-gerik Rasul SAW yang terkecil sangat-sangat diperhatikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur pada mereka, karena mereka adalah naqalatud din, yang menukilkan agama kepada
kita. Kalau bukan karena mereka, ba'dallah, setelah Allah, kita nggak ngerti agama, ikhwan. Dan mereka yang menjaga Islam, mereka yang mendakwahkan Islam, mereka yang mengajarkan Islam, mereka berkorban, ikhwan fillah, harta, tenaga, jiwa, raga mereka korbankan untuk jayanya Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Ya, dan kita terasa sampai sekarang. Dan karena jihad mereka, mereka menyebarkan Islam, kita merasakan nikmatnya sekarang. Dan sampai hal yang kecil, ya, yang singkat itu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Habarkan padaku wahai Rasulullah, diamnya engkau itu apa yang engkau ucapkan adalah takbir dan qiraah. Ini menunjukkan sukut, ya, sukut kata Syekh Utsaimin, ya, ada dua makna. Sukut itu ada dua makna. Diam itu ada dua makna. Yang pertama, adamul kalami mutlaqan, tidak bicara sama sekali. Yang kedua, adamur raf'i saut, tidak mengangkat suara, tidak bersuara dengan kencang, dengan keras. Jadi diam itu maknanya bisa dua hal ini. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an sangat mengetahui bahwa diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah takbir antara takbir dan qiraah tidak diam secara mutlak, mesti ada ucapan, mesti ada zikir, ya. Ini yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sini kita mengetahui bahwa makna diam itu pertama bisa jadi tidak bicara sama sekali, yang kedua bicara tapi tidak kencang, tidak keras, pelan-pelan bicaranya, ya. Kita harus paham begini-begini, Wan, karena ini masalah syariat, ya, masalah syariat. Kadang kita butuh dalam kehidupan keseharian kita ilmu syariat ini. Nah, tapi kalau butuh ketegasan dalam kehidupan sehari-hari harus tegas ngomong, ya. Misalkan nggak ngomong ya nggak ngomong, ya. Kalau ngomong ya ngomong, gitu ya. Seperti itu. Kemudian Rasul kita SAW berkata, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosa, dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini mubalaghah, ya. Dan mubalaghah dibolehkan dalam perkataan, ya. Allahumma nakkini min khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah dariku, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa Rasulullah SAW memilih pakaian yang putih? Karena kata Syekh Utsaimin, karena pakaian yang warnanya putih kalau kena kotoran lebih nampak kotorannya, ya. Beda dengan pakaian yang hitam atau pakaian selain putih, ya, kurang tampak kotorannya.
Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan embun. Ya, ini doa ketika kita berdoa dalam doa istiftah. Ini doa yang sangat agung sekali dan sangat kita butuhkan agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, karena kita ikhwan fillah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa. Ada iskal di terakhir, ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Dengan air bisa tercuci, ya tidak? Tapi dengan salju dan dengan apa lagi? Embun bisa nggak nyuci? Kan enggak, ya tidak? Bagaimana? Ya, jawabannya Syekh Utsaimin rahimahullah, dosa itu azabnya dengan apa? Api. Api dipadankan dengan air, dan api itu ada sifat sakit dan panas. Sakit dan panas, al-alam wal har, dan ini bisa didinginkan dengan salju dan dengan embun. Makanya as-salji wal barad sangat tepat sekali. Ya, sangat tepat sekali, dan kita butuhkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Jadi setelah takbir kita baca doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, faedah yang pertama, ikhwati fillah, atau sudah masuk isya, ikhwan? Ya, berapa menit lagi? 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan kasih kertas ya. Antum kalau mau ngasih pertanyaan kasih kertas. Faedah yang pertama, itsbatut takbir lis shalah. Hadis ini menetapkan adanya takbir. Maksudnya takbiratul ihram untuk salat. Takbiratul ihram ini salah satu rukun salat. Takbiratul ihram salah satu rukun salat. Hadis ini menetapkan adanya takbiratul ihram. Orang yang tidak takbiratul ihram salatnya sah tidak? Tidak sah, karena takbiratul ihram rukun salat. Oleh karena itu ketika kita makmum, kalau jadi makmum, imam ruku, ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita takbiratul ihram dulu. Ya, baik. Tangannya sedekap dulu atau langsung ruku? Ada ikhtilaf, tapi yang ana pilih adalah kita takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, takbiratul ihram, langsung ruku. Sesuai dengan imam. Ya, sesuai dengan imam. Jadi kita menjumpai imam kita ikuti sesuai dengan apa? Perbuatan imam. Ya. Tapi ingat, niatkan niat sholat, dan kita ucapkan takbiratul ihram untuk masuk ke sholat. Ya. Nah, sudah azan. Insyaallah kita baca dikit-dikit, ikhwan, karena banyak hal yang penting, jadi tidak akan ana cepat-cepat insyaallah, karena faedahnya bagus sekali. Dan ana ingatkan, di hari-hari ini kita perbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyak sampai tanggal hari-hari tasyrik, hari terakhir tasyrik, di waktu setelah apa? Setelah asar. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Anda tutup.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.